Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4, nama saya Atanasia Saferta Beong, dan keempat teman saya yaitu Erni Aditya Tine, Nikita Febriani Rotes, Daniel Salim, dan Aldi Giri. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi etika dan manajemen pemasaran. Pokok pembahasan yang pertama konsumen dan produsen, yang kedua kompetisi, yang ketiga keputusan produk, yang keempat keputusan harga, yang kelima hubungan dengan saluran distribusi, yang keenam promosi dan praktek pemasaran. Yang pertama konsumen dan produsen. Konsumen merupakan stakeholder yang paling penting dalam bisnis. Bisnis tidak mungkin ada bila tidak ada konsumen yang menggunakan barang atau jasa yang dibuat dan ditawarkan. Bahwa konsumen harus diperlakukan dengan baik secara moral, tidak saja merupakan tuntutan etika, melainkan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis. Produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Yang kedua, hubungan produsen dengan konsumen. Interaksi antara produsen dan konsumen memang tidak pernah secara langsung menghadapkan antara produsen dan konsumen, melainkan melalui perangkat komunikasi modern. Walaupun demikian, hubungan dan interaksi itu tetap merupakan interaksi sosial. Karena itu, sebagaimana sebuah interaksi sosial lainnya, interaksi bisnis antara produsen dan konsumen tetap mengenal adanya hak dan kewajiban antara satu pihak dengan pihak lainnya. Yang ketiga, teori-teori yang bersangkutan dengan kewajiban moral produsen. Yang pertama, teori kontrak, yang kedua teori dua care, dan yang ketiga teori biaya sosial. Kompetisi. Yang pertama, persaingan bisnis yang makin ketat menimbulkan kemungkinan perusahaan melakukan praktek-praktek pemasaran yang meragukan dalam aspek moralnya, khususnya yang menyangkut kompetisi. Kompetisi seharusnya menimbulkan efisiensi pada pasar dan memberikan manfaat bagi konsumen karena akan makin banyak jenis produk yang tersedia di pasar pada harga terbaik. Akan tetapi, pasar yang kompetitif hanya menguntungkan konsumen bila proses kompetisinya itu sendiri adil. Selanjutnya, keputusan produk. Alasan mengapa masyarakat mengizinkan perusahaan ada adalah karena masyarakat memperoleh manfaat dengan adanya perusahaan. Perusahaan menghasilkan barang dan jasa diperlukan oleh masyarakat, dan perusahaan menyediakan lapangan kerja bagi anggota masyarakat. Perusahaan memang memperoleh keuntungan dengan menghasilkan barang dan jasa tersebut. Akan tetapi, perusahaan seharusnya dicegah secara legal dan moral untuk mencapai keuntungan dengan merugikan stakeholder yang lain. Oleh karena itu, fungsi utama dari perusahaan selain membuat keuntungan adalah menghasilkan barang dan jasa. Maka analisis moral perlu dilakukan terhadap apa yang dihasilkan. Karena itu, jasa atau barang yang dihasilkan dapat dinilai dari aspek moral dan aspek legalnya. Berikut yaitu keamanan produk. Dari pandangan etika, maka terdapat 3 langkah berbeda dalam penilaian keamanan suatu produk atau De George 1999. Yang pertama, menentukan seberapa banyak keamanan tercapai dan caranya. Yang kedua, menentukan seberapa banyak keamanan dituntut untuk produk. Yang ketiga, meyakinkan apakah pada suatu saat tertentu suatu produk atau aktivitas memenuhi standar yang ditentukan oleh masyarakat. Yang berikut, keputusan harga. Yang pertama, permasalahan moral dalam harga adalah overpricing dan markup atau markdown harga. Overpricing berarti memberi harga produk lebih dari nilai sesungguhnya. Overpricing tidak akan dapat terjadi dalam sistem kompetitif sempurna. Markup adalah penentuan harga dengan menentukan margin keuntungan yang diperlukan untuk pengadaan barang tersebut. Banyak cara markup secara moral tidak bermasalah. Yang kedua, penentuan harga dalam tender. Tender merupakan praktek yang paling lazim digunakan oleh penjual, misalnya dalam lelang,
untuk mendapatkan harga tertinggi bagi produknya, akan tetapi lebih sering oleh pembeli untuk memperoleh harga terendah. Proses tender dapat dilakukan terbuka atau tertutup. Dalam lelang biasanya proses dilakukan terbuka, dan ini lazimnya menguntungkan penjual dan juga secara moral lebih dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi tender tertutup lebih sering digunakan karena cenderung memberikan penawaran harga yang lebih adil dan harga lebih rendah bagi pembeli. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dalam saluran distribusi. Pada umumnya, produsen memerlukan perantara pemasaran untuk membawa produknya sampai pada konsumen akhir. Produsen memiliki kebebasan mengembangkan sistem distribusi yang paling sesuai. Hubungan produsen dengan saluran distribusinya bersangkutan dengan hak dan kewajiban bersama yang disepakati. Permasalahan dalam hal ini antara lain menyangkut hak eksklusif, yaitu yang pertama exclusive distribution, yang kedua eksklusivitas teritori. Baik, selanjutnya adalah promosi dan praktek pemasaran. Promosi diperlukan untuk mengenalkan produk pada konsumen. Transaksi penjualan akan adil bila kedua belah pihak memperoleh informasi yang cukup dan sesuai tentang produk yang ditawarkan, dan bila mereka melakukan transaksi dengan keinginan sendiri dan tanpa paksaan. Ada beberapa alat promosi yang digunakan untuk mempromosikan produk, yaitu yang pertama periklanan, yang kedua promosi penjualan, yang ketiga personal selling, yang keempat publisitas dan hubungan masyarakat, dan yang terakhir adalah direct marketing. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.